Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Elpison Dasana Ranca Songtupan, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya akan melakukan praobservasi terhadap rekan sejawat sebelum melaksanakan observasi di kelas. Nah, rekan sejawat yang saya akan observasi ini yaitu Bapak Berniat yang mengampu mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita lakukan pertanyaan atau berdiskusikan tentang praobservasi ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu Pak Berniat ini. Pak Berniat ini merupakan seorang guru di SMK Negeri 1 Rejang Lebong yang mengampu mapel produk kreatif kewirausahaan. Nah, baik, kita akan mulai untuk praobservasi saat sekarang ini. Selamat siang, Pak Berniat. Ya, selamat siang. Baik, sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, biasa kita melakukan praobservasi dulu. Sebelum itu biar enak pas observasi nanti. Nanti ada beberapa pertanyaan atau beberapa yang akan didiskusikan untuk observasi tersebut. Pertanyaan yang pertama atau yang didiskusikan pertama itu, mapel apa dulu Bapak ampu sekarang? Yang saya ampu sekarang adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Gitu. Ya. Itu materi yang akan dia lanjutkan nanti. Itu mengenai materi tentang pelayanan usaha dan pelayanan prima. Nah, tujuan pembelajaran nanti ya Bapak ambil apa? Tentang pembelajaran bisnis retail, ya pelayanan usaha dan tetap pelayanan prima. Pelayanan usaha ini berbeda dengan pelayanan prima. Kalau pelayanan usaha itu kita hanya sebatas pelanggan, kita tunjuk di sana, terus kita hanya menunggu dikasih. Sedangkan pelayanan biar siswa ini lebih memahami bagaimana cara kita terhadap konsumen, baik dari mereka bertanya, menunjukkan unit aplikasi mereka, sampai mereka selesai dalam pembelajaran. Ya, untuk area pengembangan yang akan diajarkan nanti, ya dicapai nanti yang mana area pengembangan? Area pengembangan yang akan adalah pelayanan prima. Di sana ya mungkin cakupan ini nanti hanya kami kembangkan untuk di internal sekolah. Iya. Seandainya kalau sudah tercakup atau sudah terpenuhi semua, mungkin kami akan mencoba ke eksternal di luar. Iya. Nah, sebelum observasi kan biasanya ada strategi dulu. Nah, strategi yang akan dipersiapkan. Nah, strategi saya dalam pembelajaran untuk pembelajaran ini, saya menggunakan dua metode pembelajaran. Pertama, metode pembelajaran inquiry, di mana di sini saya menuntut anak untuk bisa belajar memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi dan yang mereka temukan dalam kelompok mereka masing-masing. Atau ada lagi? Mungkin dua strategi. Ya. Baik. Jadi strategi itu nanti Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas ini. Iya, di kelas. Untuk mencapai tujuan tadi. Iya. Ya, itu. Nah, mungkin itu dulu praobservasi dari kami dari bagian itu langkah awal untuk menjalankan observasi nanti. Mudah-mudahan nanti pas observasi nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bapak inginkan di praobservasi ini. Iya. Nanti soalnya nanti kita ke kelas, setelah ini kita ke kelas untuk melaksanakan observasi. Terima kasih Pak atas sudah memberikan berbagi untuk praobservasi nanti. Jadi kita sama-sama melihat, sama-sama kita belajar seperti itu Pak ya. Yes, terima kasih Pak. Ya. Semoga lancar Pak ya. Oh baik, terima kasih karena Pak Berniat sudah memberikan praobservasinya. Itulah praobservasi yang kami lakukan terhadap rekan sejawat Pak Berniat. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti selanjutnya nanti kita akan melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ini atau yang A. Adrian Okafiansa. Hadir Pak. Ahmad Alfiansa. Hadir Pak. Amilsa. Hadir Pak. Aura Kasih. Hadir Pak. Nah, Aura Kasih seperti nama artis nah ya. Chelsea Olivia. Hadir. Delpi Yolanda. Hadir Pak. Diva Al-Syafira. Hadir Pak. Alhamdulillah kalian pada hari ini hadir semua ya. Kalau hadir berarti dalam pembelajaran enak, bisa kompak kalian nanti. Pas apa yang Bapak sampaikan. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dengan kalian, ya. Kalian pernah melakukan sesuatu hal tidak dalam percobaan usaha? Pernah? Kalau pernah, apa yang pernah kalian lakukan? Ayo, jangan takut. Silakan Pak. Berjualan di toko Pak. Berjualan di toko itu membantu orang tua? Iya Pak. Membantu orang tua. Membantu orang tua juga. Selain berjualan di toko, di tempat lain, misalnya sepertinya kalau kalian berjualan online, ada? Siapa? Apa yang dijual? Makanan Pak. Makanan. Ya. Oke, ya. Untuk pada hari ini, ya, yang akan kita bahas mengenai pembelajaran layanan usaha dan pelayanan prima. Ya, apa satu-satu. Ya, untuk pelayanan usaha itu adalah perusahaan atau organisasi itu hanya untuk menyiapkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan para pelanggan atau konsumen. Itu untuk yang pelayanan usaha. Sedangkan pelayanan prima ini adalah pelayanan super baik yang diberikan oleh perusahaan, organisasi terhadap pelanggan atau konsumen. Nah, di sini nanti kalian akan melihat video tentang pelayanan prima. Ya, jadi maksud Bapak kalian benar-benar pahami isi dari contoh video tersebut. Sebelum Bapak memasuki itu, kalian melihat video, ya. Nanti Bapak ingin kalian membuat suatu skenario dalam pembelajaran mengenai pelayanan prima. Ya. Untuk skenario ini, ya, berarti kalian harus mengarang sebuah cerita dalam bentuk drama. Bagaimana kalian melayani pelayan atau konsumen. Ya. Nah, ini nanti akan Bapak bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ya. Jumlah kita berapa, Nak? 33. Ya. Minimal dalam satu kelompok nanti itu berisi 3 atau sampai 5 orang. Ya. Oke, siap? Nah, untuk kelompoknya apa yang berdasarkan absen atau Bapak yang menentukan? Nah, kalau menentukan, kita mengambilnya seperti kita istilahnya bermain game sedikit. Ya. 1 sampai 5 itu adalah berdasarkan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kalau sudah kelompok 5 kembali lagi dalam hitungan 1 dan seterusnya. Ya, kalau sudah bisa tersebut 1, otomatis kalian harus berdiri dan langsung membentuk kelompok.
Bisa nah? Bisa. Ya, siap? Siap. Oke. Dimulai dari silakan. 1 1 saya kelompok 1, 2 2 saya kelompok 2, 3 3 saya kelompok 3, 4 4 saya kelompok 4. 5 Nah, dari contoh tentang pelayanan prima tadi, ya, kalian bisa melihat kan, bagaimana cara kita melayan pelanggan. Nah, sekarang kalian sudah dapat inspirasi ya untuk pembuatan skenario tentang pelayanan kalian. Ya, Bapak minta kalian sekarang kembali ke kelompok kalian, ya, sesuai dengan yang kalian hitung tadi. Ya, silakan. Kalau bisa kita agak ke belakang sedikit nah, ya. Ya, oke. Tapi agak disesuaikan dikit, sebenarnya Mereka bisa bagaimana pelayanan terhadap mereka beberapa hari misalnya di hotel, di market, jadi jangan hanya salam-salam ya, oke sih ya. Ambil yang tambahan sudah menentukan saya kira poin kalian ya kan poin itu ya bagus ya berarti dari awal. Dan kalian apa menyapa? Nah, ingat dalam cara penyapaan itu benar-benar kalian ini ya bisa bagaimana Nana? Ada yang sudah siap tampil kelompoknya di depan? Siap? Bagi kelompok berapa? Kelompok 5. Ya.
Kelompok ya, Bapak ambil kelompok yang siap terlebih dahulu untuk tampil di depan. Nah, kelompok lain yang belum siap, ya, sambil mengamati dan nanti akan memberi suatu pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi atau tentang mereka membuat cara melayani pelanggan. Ya, siap kelompok 5? Ya, Pak. Ya, Bapak persilakan untuk kelompok 5 tampil terlebih dahulu. Ya. Sudah siap kelompok 5? Ya. Apa? Silakan. Oh. Ya. Yuk, silakan. Kita banyak macam-macam ya, tapi kita ingat di sini kita mempunyai BPS, Hardloss, dalam KYT, KYT Borza, sama KYT Elsiko, Hardloss warnanya 2 ya Pak ya, warna biru dan putih. Sini boleh dilihat dulu Pak. Boleh dicoba dulu Pak, lihat ukurannya dulu. Nah, ya, kalau Bapak lihat kalian mengamatinya terlalu tegang. Sebenarnya yang tegang yang ada di depan. Ya, nggak apa-apa kalau ada hal yang lucu kalian ini kan mau ketawa ya nggak apa-apa. Ya, biar kelas kalian lebih hidup. Ya, apa hasil tanggapan kalian terhadap peran atau peragaan mengenai pelayanan prima terhadap pelanggan atau konsumen di kelompok 1? Bagus, benar bagus. Ya, kelompok 1 ini saran Bapak ya. Jadi dari Pati sebagai apa Ti? Pati sebagai satpam. Satpam, ya. Berarti kalau satpam dia mengarahkan setelah Pati foto di sini, terus tidak masalah ya. Bagi Pati istilahnya untuk menyapa atau berbicara dengan pelanggan dengan duduk dengan hormat, memberi hormat. Ada yang bisa bantu Pak? Itu merupakan salah satu contoh pelayanan. Karena Pati sebagai satpam itu nanti akan juga mengarahkan ke dalam toko. Nah, terus untuk yang menyapa pertama, kalau Bapak lihat ya, jadi kaku ya, gerak mimik untuk dalam penyambutan itu beragam. Jadi mau kalian tangan kalian ada di dada sambil menundukkan kepala atau apa, menyatukan kedua tangan dengan memberi sambutan ya. Nah, untuk di bagian pelayanan ya, jadi tadi yang Bapak simak pas di terakhir ya, itu cuma itu saja Pak yang kami sediakan. Nah, sebenarnya ya ini masukan. Maaf Pak, barangnya masih dalam proses pengantaran. Ya, ya, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Saya mau cari laptop. Budget 6 sampai 7 juta untuk kamu.
dan tiga riset habisnya berapa dulu Pak? Kalau bagaimana seperti itu juga bisa mendapatkan sertifikasi yang terang bahkan juga berubah tiga Pak orangnya. Boleh mana? Ini ada ini satu Pak. Ini mereknya merek Asus Pak, orangnya Robert juga. Asus juga untuk layarnya satu juga sudah hadir lah Pak ini. Untuk garansinya adalah 3 tahun. Jadi kalau ada kerusakan laptopnya bisa dibawa kembali dari ke toko ini untuk diperbaiki. Sama ini pemakaian baterainya hemat Pak. Jadi kalau dipakai seharian untuk kuliah juga bisa. Oke. Ini ada promonya nggak? Oh, ada promonya. Ini promonya sampai tanggal 8 Pak. Kalau dibeli hari ini bisa mendapatkan mouse gratis Pak. Sama ini Kakak paling ya. Misalkan saat keluar ada bermain game online juga. Kebetulan saya senang bermain game. Nah, ini tetap buat kakak ini Kak. Ini prosesornya prosesor tinggi ya. Layarnya juga standarnya tinggi, jadi untuk tidak bermain game Kak. Kuatnya Kak. Oke, boleh saya main. Oke Kak, kita bisa ke paket Kak. Dan saya juga ya. Baik ini Asus ada kamera dan hubungan saya di Mosfet itu berapa ya? Kurang lebih 6 juta. Berat totalnya jadi 6 juta 800. Dokumennya Ya boleh. Servisnya apa ini? Ini berapa ya Mbak? itu laptopnya 5 juta pas tuh. Jadi pertama-tama ini ibu dan laptopnya buat apa dulu? Tugas. Juga sekolah. Oh, ini RAM-nya 8 GB-an buat tugas sekolah yang menengah lah ya, ke bawah. Ini kepalanya lumayan besar juga buat kita file 500 GB. Pekerjaan seharian juga cocok ini, baterainya buat usahaan harian. Prosesornya juga lumayan baik lah. Disimak ya. Simak ya. Ini oke baiklah Bu, saya kasih pembayaran. Ini aja Ibu. Apa ada tambahan lainnya? Kayak juga lagi ya. Ini pertama 5 juta ya Ibu. Soalnya mau scan atau reset atau flash. Bisa apaan sih? Lalu menata Bu, ini kayaknya ada seperti apa? Saya mau mencari laptop yang harganya 20 juta. Ada punya Bu. Kalau bukan atas spesifikasi seperti apa yang mau? Yang tinggi. Oh, spek tinggi kalau aduannya ada sih mungkin 16 juta, 16 giga sampai 12 sampai 26 giga. Bisa dilihat dulu mungkin. Jadi desain. Iya, apaan sih soto sebesar ini nggak ada laptop yang harga 20 jutaan? Ya, maaf, apa kami itu mungkin laptopnya belum masuk hari ini, mungkin minggu depan barangnya masuk ke baru. Ya udah deh. Minggu depan aja saya kembali. Sudah selesai? Ya. Nah, dari peragaan kelompok 4, apa yang dapat kalian simpulkan? Baik dari pelayanannya, terus konsumennya, dalam berinteraksi. Apa yang kalian dapati dari kelompok 4? Terus? Menguasai Pak. Oke, ya. Kelompok 4 sudah sangat-sangat bagus, bukan atau baik dalam pelayanan. Ya, berarti mereka menyerapi dalam suatu peran tentang pelayanan prima. Ya, ya kita pilih A+ untuk kelompok. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak minta untuk Rasiki untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, baik, untuk sekarang kita akan melakukan pasca observasi setelah observasi di kelas yang dilakukan pada minggu kemarin. Nah, di sini untuk pasca ini ada beberapa yang akan kita diskusikan atau kita bicarakan kembali untuk pasca ini. Yang jelas kemarin saya melakukan observasi dengan Pak Berniat di mapel produk kreatif perusahaan tersebut. Nah, sekarang ini pasca ini akan diamati oleh pengajar praktek di Citra Rafika sebagai pengajar praktek angkatan 11. Nah, untuk yang pertama ini saya akan tetap dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Berniat yang kemarin saya observasi kelas atau supervisi di kelas setelah observasi. Nah, sekarang setelah pasca observasi ini akan kita diskusikan dari beberapa yang akan didiskusikan. Pertama yaitu refleksi dari guru itu sendiri. Bagaimana pada waktu observasi kemarin, Pak? Pas kemarin ya saya sangat menyampaikan yang berkelanjutan ya. Ini dalam catatan seperti catatan apa saya sebagai guru itu tentang pemahaman materi oleh siswa. Oleh siswa. Ya. Yang menjadi catatan Bapak ya. Catatan saya terus perhatian komunikasi siswa, terus praktik simulasi ya, itu yang menjadi itu memang sudah kemarin sudah saya berikan catatan kepada Bapak masalah itu. Jadi untuk refleksinya itu Bapak yang ambil. iya. Nah, di situ apakah ada tujuannya apa seperti itu? Tujuan saya untuk memberi pendidikan itu biar anak lebih paham tentang apa yang mereka pelajari tentang customer service. Materi customer service Iya. kemarin. Nah, sekarang di situ Bapak bisa identifikasi nggak masalah kemarin Pak? Ada waktu seperti situ ada nggak indikasi masalahnya atau apa yang bisa dilakukan? Kalau untuk indikasi masalah ada beberapa kelompok karena kita menggunakan role yang untuk pelayanan. Di sana anak banyak terbata-bata istilahnya untuk bisa memperagakan di depan. Itu seperti bertanya, terus keluhan pelanggan, itu mereka kadang agak rumit untuk memberi suatu solusi untuk para pelanggan bisa melakukan pelanggan. Oke, satu profil kemarin ya, Iya. main peran mereka ya. Iya. Nah, di situ ada juga ada beberapa hal yang bisa Bapak lakukan untuk selanjutnya bagaimana biar ada perbaikan. Di sini saya akan memperbaiki ya tentang anak pemahaman lebih lanjut lagi tentang cara mereka untuk dalam pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen dengan melihat atau menonton tentang customer service melalui video yang ada di Itu yang mau rencanakan ya. Nah, rencana ngasih itu kan ada waktunya Pak ya. Iya. Nah, waktunya itu kapan rencana? Itu setelah mungkin habis semester Semester ini, jadi mungkin semester depan seperti itu. Jadi pokoknya seperti itu Pak ya. Iya. Nah, karena itu ada rencana itu kan berarti kita harus menyesuaikan notifikasi belum misalkan seperti itu. Rencana itu apa aja yang mau kita rencana? Rencana saya ada mungkin sih, memberikan motivasi dalam Jadi ada beberapa hal yang Bapak lakukan untuk rencana tersebut. Nah, dan waktu yang direncanakan semester depan.
sudah Bapak buat itu komitmennya bagaimana langkah-langkahnya sudah direncanakan? Oh, sudah direncanakan dengan siswa dan alhamdulillah mereka sanggup. Jadi pas masuk semester atau kedua itu sudah. Jadi rencananya semester 2 ini baru bukan ya. Nah, adalah halaman-halaman Pak, saya tentang Mungkin kondisi ruang untuk sebagai tempat berada. Itu yang menjadi kendala. Iya, kendala. Berulang ya. Ya, ruangan kelas yang menjadi kendala. Nah, itu jadi catatan kita sebagai Iya. untuk ke depannya ya Pak ya. Nah, satu ada juga di sini untuk rencana pengembangan diri Bapak. Pengembangan diri saya ini ada beberapa yang harus saya perbaiki. Mengenai anak-anak atau saya sendiri sebagai guru yang memberi ini harus lebih juga memahami tentang apa itu sih masalah tentang kasus. Dengan adanya atau setelah saya memahami tentang masalah ini, saya akan memberi apa yang saya dapatkan kepada Jadi setelah kita masuk ini kita seperti itu. Jadi ada memang seperti itu yang berlaku. Nah, aktif semua itu ada pendukungnya Pak, pendukungnya apa supaya pengembangan itu bisa berjalan dengan baik. Pertama mengenai sumber daya manusia atau siswa yang bisa berperan nanti dalam bisnis terus peralatan ya seperti ya kamera digital, terus alat-alat raga yang mendukung lah untuk yang saya Dipasarkan dari sekarang. iya dari sekarang. Itu keberhasilan dari mana Pak? Mengukur keberhasilan tersebut. Saya mengukur keberhasilan mereka itu kemarin melalui pertemuan kedua, tapi dari lapangan itu ada 3 kelompok ya misalnya yang sudah bisa bermain peran tentang pasar Seperti itu ya. Kita lihat di kemarin ya Pak ya. Tapi kedepannya bisa ditambah lagi nggak Pak? Untuk keberhasilan. Insya Allah bisa ya, karena melihat antusias siswa terhadap pembelajaran bahasa servis dengan cara role mereka lebih semangat. Iya. Jadi model-model role itu lebih semangat. Iya. Jadi itu yang Bapak rencanakan nanti aktivitas pengembangannya. Iya. Jadi setelah pasca observasi ini Bapak sudah bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Iya. Nah, itu rencana dari Bapak yang Iya. ya. Ada beberapa yang sudah kita capai, sudah kita amati kemarin selama observasi. Nah mungkin itu dulu untuk pasca observasinya ini rencana pengembangan Bapak. Nanti kita tetap berdiskusi kembali, tetap kita belajar bersama untuk kelanjutannya Pak ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti semester depan bisa kita laksanakan komitmen atau selesai yang kita laksanakan seperti ini. Ya, terima kasih Pak untuk observasinya. Baik, terima kasih untuk observasinya pada saat ini dengan rekan sejawat saya Pak Berniat yang telah saya sudah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya ditambah lanjut dan juga catatan refleksi yang sudah mereka lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.